yang Allah minta. Bangsa Israel, setelah mereka kembali, mereka hanya pikir bagaimana bangun rumah yang bagus. Bangun bait Allah, gedung seperti itu bagus. Supaya Allah ada di sana. Atau rumah bagus. Makanya ayat-ayat yang tadi saya baca, nanti bisa baca selanjutnya, itu bicara masalah bangun fisik saja. Sekarang kalian juga punya rencana mau bangun gedung ibadah supaya tempat ibadah di sana tempat tidak panas, dingin, orang bisa beribadah di situ. Itu pembangunan fisik. Ya, Allah juga mau, silakan, itu perlu supaya aman untuk beribadah di dalam. Tapi prioritas utama ialah bangun rumah Tuhan, yaitu diri kita sendiri. Ya, saya tidak mau jelaskan banyak, tetapi mereka tetap berputar-putar dalam kebiasaan mereka, yaitu pikirannya perlu cari uang, perlu bangun rumah saya, perlu punya ini, punya itu coba lihat di situ. Ya, kamu berpakaian tapi tidak sampai panas, kamu makan tapi tidak sampai kenyang, kamu dapat uang taruh di tempat apa simpanan di bank kah, di dompet kah, tapi seperti ada lubang, uang itu hilang begitu saja. Ya, karena apa? Rumah Tuhannya masih kotor. Kejahatan masih jalan terus, tapi bicara Tuhan. Jadi banyak dapat uang, hilang begitu saja. Ratusan juta kita dapat, hilang begitu saja. Tidak ada hasil. Karena apa? Rumah Tuhannya tidak kita bangun dulu. Nah, bangunnya bagaimana? Pertama, bertobat. Pertobatan itu penting sekali. Kalau bicara pertobatan, itu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Ya. Kebiasaan lama, yaitu hidup bebas, main seks sembarang. Ya. Tahu main seks sembarang? Anak-anak muda belum menikah sudah bermain-main dengan perempuan lain, dengan laki-laki lain. Ya, ini Tuhan tidak mau memberkati anak-anak muda seperti itu. Tidak mau memberikan kemampuan intelektual yang bagus, hati yang bagus. Tuhan tidak mau. Karena apa? Rumah Tuhannya busuk. Rumah Tuhannya kotor. Roh tidak bisa tinggal di dalam seperti itu. Tidak bisa masuk kalau kotor di dalamnya. Banyak anak muda sekarang hancur karena hidup dengan melakukan hubungan badan, hubungan seks dengan bebas. Bukan anak muda saja, tadi saya sudah bilang berapa kali. Banyak orang yang sudah berkeluarga juga sudah rusak. Ada istri tapi dia masih bermain dengan perempuan lain. Karena dia uang banyak. Bagaimana Tuhan mau memberkati? Ini rumah Tuhan sudah kotor. Tambah kotor lagi. Tuhan marah. Tuhan tidak mau memberkati. Itu sebabnya firman Tuhan dan di Hagai. Perhatikanlah keadaanmu. Sekarang kamu pakai jas begini, wah hebat, pakai dasi, tapi perhatikan, di dalamnya bagus tidak? Kotor. Ini yang Allah bicara. Ya. Allah melihat hati setiap orang. Allah hanya minta kita bertobat, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Pertanyaan saya kepada kita semua. Ini apa ya? Oh, ayat. Pertanyaan saya untuk kita semua, ya, jemaat yang mau mendirikan tempat ibadah ini, kira-kira apa dosa apa yang Anda lakukan sampai sekarang belum bisa selesaikan? Kamu sudah sering ke gereja, punya Alkitab, tetapi masih hidup dalam dosa-dosa tertentu yang terikat dan tidak bisa lepas. Coba pikirkan dulu. Karena Allah mau bangun rumah Tuhan dulu. Rumah Tuhan kita dulu beres. Baru hal-hal itu akan terjadi sendiri. Makanya Matius pasal 6 ayat berapa? 33 bilang apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang kamu mau akan ditambahkan. Kalian membangun gedung ibadah di sini. Ya, itu Tuhan akan kasih. Tambahan. Bukan prioritas. Prioritas kita ialah pertobatan. Kalau jemaat dari Pegunungan Bintang, jemaat kecil ini bertobat semua,
pembangunan gedung gereja ini akan terjadi dalam waktu yang singkat. Ya. Nehemia, setelah dia merendahkan diri, pengakuan dosa yang luar biasa, Nehemia pasal 1, seperti tadi, dari Bukit Hermon, salju itu tiup. Panas begini, pas dia tiup, itu kita merasa dingin. Enak. Apa? Contoh seperti itu. Allah akan turunkan berkat berlimpah. Nanti kalian akan heran dan kaget. Karena apa? Dulu kamu begitu. Sekarang kamu kok beda. Karena Tuhan sedang bawa kamu keberhasilan satu dengan yang lain. Untuk apa? Menunjukkan kepada dunia bahwa kamu adalah anak Tuhan. Kamu adalah anak Allah. Allah mau kamu dipromosikan. Allah mau kamu dibawa menjadi terang dan garam melalui berkat yang Allah memberkatimu. Bagaimana anak-anak Pegunungan Bintang? Kalian bisa siap untuk lakukan itu? Anak-anak Pegunungan Bintang saja coba angkat tangan. Yang mau bangun gereja ini coba angkat tangan yang hadir di sini. Yang mau bangun gereja di sini, jemaat di sini. Satu orang saja. Bapak, kami di sini ada tiga wilayah. Pegunungan Bintang, Yahukimo, Yamo. Oh, terus ibadahnya pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Oh. Orang tua pindah sebelah baru di depan jalan. Untuk masalah bahasa. Hebat sekali kalian dari 3 kabupaten jadi 1. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Tadi saya hanya ngomong Pegunungan Bintang, Yahukimo lagi ada di sini. Cisoga 1 itu ada di sana. Saya pikir ini, dia kan bukan Pegunungan Bintang. Mungkin karena hadir karena pendeta, tahu-tahu juga ada. Terus ini Dennis juga hadir ini, dia kan bagaimana kok dia hadir di sini? Tahu-tahu Yahukimo. Ini kan dia lahir di Yahukimo. Luar biasa ya. Ini kekuatan besar sekali. 3 daerah besar ini bisa bersatu untuk bangun tempat ibadah di sini. Itu penting. Berarti ada satu kata yang Tuhan munculkan tadi, kesatuan hati dari 3 daerah ini, 3 suku yang berbeda. Ini penting sekali. Apakah kalian sudah siap bertiga ini sama-sama bangun rumah Tuhan? Itu juga salah satu faktor. Rumah ini akan dibangun dengan cepat. Kalau kalian masih bilang Pegunungan Bintang begini, Yahukimo begini, Yamo begitu, ya begitu-begitu terus. Orang bantu tapi akan hilang dengan cepat, tidak akan cepat selesai. Begitu. Jadi memang 3 kelompok ini harus bersatu dulu. Selain pribadi-pribadi perlu pertobatan. Ya, jangan egonya yang dipertahankan. Tadi masalah pribadi, pertobatan pribadi atau bangun rumah Tuhan itu penting. Siapapun orangnya, kita semua, kebiasaan-kebiasaan buruk apa yang masih kamu pegang, itu yang tadi saya bilang. Banyak orang, contoh saja ya, contoh ya. Siapa yang punya HP seperti ini? HP seperti ini coba angkat tangan. Yang punya HP. Ada juga punya, tapi mereka udah tahu apa yang saya mau ngomong. Mereka tidak mau angkat tangan. Itu sudah. Di sini itu macam-macam ada. Tergantung kamu. Ya, tergantung kamu mau buka apa, senang apa. Ada orang terikat dengan hal-hal yang tidak baik itu dengan HP. Setiap malam itu dia duduk di pinggir pohon atau di pinggir kamar, di tempat yang gelap. Dia nonton hal-hal yang tidak baik. Sampai bayangan di otaknya itu racun putar-putar. Jadi kalau saya khotbah begini tidak masuk firman ini. Itu ada. Orang-orang itu ada. Jemaat juga ada. Pemimpin gereja juga ada. Itu yang saya bilang tadi. Rumah Tuhan harus dibersihkan. Ya, keangkuhan. Semua harus dibersihkan. Kalau kita bangun rumah Tuhan, maka berkat itu akan tercurah. Itu. Berkat itu akan datang sendiri. Tapi kalau tidak, ini ayat yang tadi saya baca tadi ini. Lihat, dengar baik-baik. Ayatnya yang keberapa ini? Harus pakai kacamata harus lihat. Ayat 5, ayat 6 kali ini. Ayat 6.
Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasilnya banyak atau sedikit? Kamu bikin kebun setengah mati, panas-panas, tapi buah dari ubi itu atau apa tidak banyak. Kamu kecewa. Jadi begitu cabut, isinya sedikit. Itu contoh. Jadi kamu bisa berusaha kerja keras untuk sesuatu, tetapi hasilnya sedikit. Pasti kamu kecewa. Siapapun tidak akan puas dengan hasilnya. Karena hasilnya dia mau besar. Contoh punya babi 1 ekor besar. Rencana mau jual harganya pasti 10 juta. Ya, contoh. Tapi tidak ada orang yang mau beli. Akhirnya dia jual berapa? 5 juta. Pasti dia ambil uang, tapi kecewa itu pasti masih ada di hati. Tidak lengkap. Ya itu yang maksudnya di sini. Kalau mau puas, itu kuncinya diri kamu sendiri, bukan orang lain. Itu loh. Gajimu 2 juta saja kadang-kadang tidak cukup. Merasa, padahal orang lain itu 2 juta itu bisa punya rumah, mereka karena bisa atur. Punya motor, hari Sabtu, hari Minggu mereka jalan-jalan dengan anak-anak. Kau pikir mereka gajinya besar, 5 juta? Tidak. Gajinya 2,5 juta. Gajinya 1,8 juta. Gajinya upah minimum regional 3,5 juta atau sekian. Tapi mereka bisa atur uang. Mereka bisa hargai uang. Maka kamu bisa lihat seperti itu. Sampai kadang-kadang iri hati. Ini persoalan. Budaya orang Papua tadi malam konferensi di Jayapura. Ya. Otak kita hanya putar uang. Bagaimana menghasilkan uang itu tidak tahu. Sebenarnya tahu tapi malas, lama sekali. Ini bicara banyak, uangnya mana? Berapa dia sumbang? Sebentar ini kan kalian pasti pikir berapa sumbang toh? Saya pasti sumbang, tidak usah kau tahu. Iya. Pikirannya kan hanya begitu-begitu. Bukan itu persoalannya. Di balik itu bagaimana? Kamu tidak tahu bagaimana saya cari uang kan? Ya. Kau pikir saya dapat uang dari gubernur? Atau kau punya bupati? Hampir sekian tahun saya tidak pernah dapat 1 sen pun. Dengar baik-baik. Saya dapat semua dari Allah. Kau tepuk tangan sudah. Saya mau kasih tahu kamu. Banyak orang tahu tapi pura-pura tidak tahu. Tahu tapi tidak mau kerja. Ya. Ini persoalan. Ya tanya orang-orang itu, kasih uang berapa untuk bangun gedung yang kamu lihat di sana. Kalau ketemu Pak Gubernur. Atau ketemu kau punya Bupati Puncak Jaya kah, Pegunungan Bintang kah, kau punya Bupati mana lagi? Ya Hokimo yang lama dan yang baru, sama saja. Tanya mereka, kalian bantu Pak Pendeta berapa itu sudah bikin begini begitu? Mereka pasti apa malu atau mungkin bagaimana saya tidak tahu. Tuhan, saya belajar prinsip Nehemia, belajar prinsip Salomo, belajar banyak prinsip yang ada di Alkitab. Harus berani, tangan bukan begini tapi tangan turun. Seperti itu. Tadi sedikit dengan teman pendeta Jared. Ini Jared, dia orang dari daerah mana itu? Seng. Elseng. Dia dari Elseng di sini, dekat-dekat Pegunungan Bintang ya. Elseng. Itu dekat mana? Di pertengahan. Dari sini ke Oksibil. Ya, dekat-dekat pertengahan ke Oksibil ke sini di tengah Elseng. Ini dia dari suku Elseng. Tadi kami dua cerita tentang bagaimana kita bisa menolong orang dan lain-lain. Dan saya cerita tentang apa yang saya kerjakan. Dan dia katakan itu yang betul. Dan dia juga mau ikut seperti itu dan sudah mulai bergerak. Dia seorang pendeta, tetapi juga bergerak di yang lain itu. Jadi bukan begini terus, tidak. Tangan harus turun. Kamu kerja keras, menabur banyak, tetapi tidak diberkati. Karena apa? Rumah Tuhannya masih belum bersih. Itu. Jangan kaya, jadi kaya dulu baru bertobat. Salah. Belum apa-apa, bertobat baru bangun fondasi dengan Tuhan. Kamu akan puas dari bawah sampai sekarang. Wah, itu luar biasa. Ya. Lihat. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang.
Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Orang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah, taruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Jadi kalau di dompet saku celana kita ini ada lubang di bawah, saya taruh apapun tetap di sini atau tidak? Sudah hilang. Waktu mau kasih orang lihat begini, tidak ada. Terus lihat begini, lubang. Ya sudah, untuk orang lain. Yang dapat siapa? Orang yang di belakang atau orang yang tidak tahu sama sekali begitu jalan ada uang. Dulu itu kalau uang hilang di tengah jalan mereka bisa taruh. Sekarang di jalan bagaimana? Ya tidak usah. Ya bilang puji Tuhan. Bukan dia punya saja orang bilang, aduh terima kasih Tuhan tahu kasih uang saya. Aduh Tuhan tahu bagaimana. Bukan kau punya uang. Tapi itulah terjadi. Lopang. Jadi kamu tidak akan nikmati. Orang lain terus yang menikmati. Seperti itu yang saya lihat. Banyak kita punya saudara-saudara. Jadi anggota DPR. Tapi rumahnya seperti gubuk begini. Gerejanya juga tidak bangun sampai sekarang masih begini. Ya karena apa? Mereka salah kelola uang. Ya, manajemen Allah mereka tidak pakai. Tapi juga rumah Tuhan juga sudah kotor. Ya. Ini saya terus bicara ini ketua klasis ada jadi. Kamu punya jemaat, kader-kader sebagian besar sudah rusak semua. Makanya ya itu resiko saya harus bicara sama kamu karena kamu ketua klasis. Di bawah kamu itu jemaatnya ada yang anggota DPR di sini, ya di atas ya di provinsi di sana. Itu juga masih di bawah kamu. Secara struktur ini kamu di atas. Tapi jemaatnya ini semua karena dapat posisi rusak semua ini sebagian besar ini. Nah, sudah harus cek, doakan mereka satu persatu ini. Ini mereka tidak hadir di sini jadi sebenarnya saya mau tegur orang kan. Ya harusnya itu mereka harus hadir seperti ini. 3 tempat, 3 kabupaten hadir di sini tapi kasih yang tua-tua yang tidak punya uang saja yang hadir ini. Tapi kalian punya apa? Kamu bilang kami tidak punya uang, tapi kami punya Tuhan. Itu yang penting. Kamu tidak usah andalkan orang. Jangan andalkan bupatimu. Andalkan DPR-mu. Tidak usah, Tuhan aja. Tuhan pasti bisa tolong kamu. Jangan pernah andalkan manusia. Pasti kamu akan kecewa. Ya, kamu pasti kecewa. Lebih baik andalkan Tuhan dan Tuhan pasti menolong kamu. Tuhan pasti buka jalan untuk kamu. Bukan orang lain yang menolong kamu untuk bangun rumah Tuhan. Gereja Tuhan punya. Kamu juga Tuhan punya. Tuhan akan pelihara kamu. Bukan orang itu yang pelihara kamu. Ya, penting. Itu sebabnya saya selalu bilang, bangun hubungan baik dengan Tuhan. Jalan dengan Tuhan. Bekerja dan belajar dengan Tuhan. Pasti Tuhan buka jalan. Tanda-tanda ajaib akan terjadi dalam dirimu. Banyak orang akan heran. Kok bisa ya? Itu orang dari sini. Orang dari kampung. Orang Wamena. Orang dari sini. Tapi kok bisa ya? Ya mereka tidak tahu. Kamu orang itu dengan Tuhan. Tuhan yang bekerja. Dia ikut di belakangnya. Itu yang akan Tuhan buat. Saya mau kamu juga akan mengalami hal yang sama. Ya. Bangga miliki Tuhan. Tuhan mau pakai orang-orang yang tidak bisa menjadi hebat-hebat. Karena apa? Kuncinya kamu hidup dalam Dia. Jalan dalam Dia. Seperti itu. Saya dengan Jareb, kami dua pakai dasi, pakai jas. Kami mau melayani dengan sempurna hati juga. Ya. Kami tidak mau main-main. Kami mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Hidup kami. Sudah pelayanan di sana, nggak usah pakai dasi dan lain-lain. Pak Jared tanya saya, bagaimana? Harus pakai dasi. Dia harus pergi ke kamarnya pakai dasi. Ya, kami mau melayani dengan baik. Tidak main-main. Firman ini juga saya sudah selalu siapkan dan sudah saya khotbahkan di beberapa tempat. Dan banyak orang bertobat juga, kader-kader banyak hadir. Ya. Tapi ada juga yang tidak bertobat. Begitu saya khotbah langsung bercerai. Karena kartunya terbongkar langsung dan istrinya bilang,
Itu kan Bapak. Ya. Bapak kan sudah punya istri di sini, istri di sini. Kau tidak kasih mobil ke kita, tapi kau kasih mobil banyak ke istri baru ini. Ya sudah, kalau begitu kau tinggal sudah. Jadi khotbah ini pedangnya tajam, bisa memisahkan memisahkan yang baik dan yang tidak baik. Tapi tidak baik juga mereka yang dinikahkan di gereja baru pisah lagi, bodohnya bukan. Saya mau pukul tapi ya bagaimana ya? Mereka sudah tidak bisa dekati saya lagi. Hampir sebagian kader ini jauh dari saya karena pasti ketemu, bagaimana? Istrimu masih tetap satu? Itu sudah pasti. Saya tidak bisa bilang selamat pagi dulu. Tanya mereka lah. Pasti dia akan tanya, tetap dengan istri kah? Atau sudah punya istri dua? Sudah pasti saya tanya itu. Baru dia akan bilang selamat pagi lagi, baru saya bilang, ya selamat pagi. Tapi pertanyaannya itu dulu, makanya mereka tidak bisa dekati saya. Iya. Kalau saya sudah mulai mendekati mimbar itu mereka sudah tahu. Lebih baik permalukan di depan. Iblis itu harus dipermalukan. Ya. Terserah mereka mau marah saya, memang saya pikirin. Gak ada urusan kok. Saya urusan dengan Tuhan. Ya. Seperti itu. Rumah Tuhan harus kita bersihkan dengan cepat. Anak-anak muda tadi saya bilang, anak-anak muda, kamu jangan dulu bangun hubungan dengan istri dulu, hubungan seks dulu baru nikah. Itu bodoh namanya. Ya. Nanti anak-anakmu juga akan jadi liar seperti kamu. Benihnya tidak baik, rusak. Jadi lebih baik jaga keperawanan mu dan juga ke laki-laki itu apa ya? Pejaka. Kepejakaan ya. Ini laki-laki muda ini masih pejaka siapa? Coba angkat tangan. Laki-laki begini, kamu belum main perempuan, coba angkat tangan. Sampai sekarang. Langsung angkat tangan saja yang belum. Yang tidak sama sekali. Kamu belum main perempuan toh? Sampai sekarang. Waduh, kau duduk di sini boleh di depan di sini. Itu satu anak dari semua laki-laki ini. Anak, saya senang kamu bisa angkat tangan hari ini, saya akan doakan kamu. Jadi kamu akan jadi orang bagus, orang hebat ke depan. Nanti Tuhan akan kasih istri kamu bagus, luar biasa. Jaga sampai waktu mau nikah, baru cari istri juga sama. Kamu berdoa. Ya. Saya tidak mau suruh perempuan angkat tangan, tidak usah. Tapi perempuan rata-rata banyak. Membuktikan, coba perempuan angkat tangan yang belum main dengan laki-laki. Ada tapi malu kak. Ada. Kok perempuan hanya satu, laki-laki juga hanya satu. Kok bisa? Ini bahaya ini. Yo. Fondasi rumah tangga Kristen sudah hancur begini bagaimana? Kalau sudah nikah seperti ketua klasis ada masalah dengan istrinya, dengan bendahara ini, dengan istrinya, dengan ini siapa? Sekretaris satu ini. Sekretaris dua itu mana anak muda itu? Itu dia ini sekretaris dua belum nikah toh? Belum. Ya dia kasih tahu dia supaya dia jangan main-main. Dia sudah posisi di bendahara, dia sekretaris di atas ini. Ya. Jadi ini saya kasih tahu karena kalian anak-anak saya harus berani kasih tahu. Semua saya bilang ini tujuannya apa? Coba, mau terima uang, terima berkat, itu kecil. Supaya kamu kemana? Ini laki-laki baju merah ini. Saya bicara keras begini tujuannya untuk apa? Nanti agi dari hidup ke surga. Hanya itu saja. Saya mau kalian dan saya semua ada di surga. Itu saja tujuannya. Kalau dapat uang itu gampang. Tuhan pasti kasih. Kalau kamu kerja Tuhan kasih. Kamu malas Tuhan tidak kasih. Nah itu. Ini penting sekali. Bangun rumah Tuhan. Supaya Allah memberkati kita. Ya. Allah memberkati kita. Jangan sampai Tuhan terus tanya, perhatikanlah keadaanmu.
Keadaanmu masih seperti ini. Kamu masih hidup dalam dunia. Bagaimana saya mau memberkati kamu? Itu. Ayat 2, pasal 2 dari Hagai ini. Pasal 2. Dari uang baru datang di sini sebelum kasih, mereka sebut dulu, kami hanya bisa kumpul sekian, tapi kami doakan berkasih. Luar biasa. Saya senang. Itu hanya kalian punya. Orang lain itu punya orang-orang banyak. Mereka langsung bisa bangun sampai jadi beberapa gereja itu. Tapi kalian punya Tuhan dan kalian sendiri juga bisa. Ya. Tinggal kumpul-kumpul dan mulai letakkan batu pertama. Iman kalian akan kalahkan yang lain. Iman itu akan menghasilkan buah, bangunan akan berdiri di sini. Itu yang penting sekali. Tuhan mau itu. Jadi kita bangun rumah Tuhan. Kesimpulannya, yang siap bangun rumah Tuhan, siapkan diri untuk terima doa sebentar. Ya. Rumah Tuhan untuk kita ini, baik Allah ini. Saya tidak akan berdoa untuk bangun gereja, itu kalian sudah berdoa. Saya datang ini kan untuk peletakan batu pertama dan kalian bangun. Sudah jalan. Ya. Tunggu uang dulu dan lain-lain, tidak usah. Kalian semua sudah, orang-orang datang akan sumbang. Mungkin berapa juta masuk, langsung fondasi jalan. Ya, sampai berapa bulan Tuhan biarkan aja. Tapi panitia kerja keras, doa terus, jalan terus, kerja apa yang bisa kerjakan, kerjakan. Seperti itu. Itu nasihat saya. Tapi nasihat saya yang paling utama ialah jemaat ini dijaga baik. Dari 3 kabupaten ini dijaga baik, dibina baik, supaya semua masuk surga. Supaya Tuhan turunkan berkat. Dari atas bukit ini, gereja dari sini, bawa berkat untuk jemaat yang ada di pinggir-pinggir di bawah sana. Ya. Kalian yang akan membawa berkat ke bawah. Kalian ada di atas puncak di sini. Itu sebabnya bangun fondasi yang baik dengan Tuhan. Hidup dalam Tuhan. Supaya Tuhan memberkati kita. Saya pikir cukup. Kita tundukkan kepala saya berdoa ya. Iya, saya mau berdoa. Saya mau Jared berdoa. Bahasa Indonesia. Di sini, kalau pemimpin tidak berjalan dengan baik, dengan jujur, hancur semua. Iblis dia bekerja, dan nomor 1, dia bekerja di dalam hati pemimpin yang tidak berjalan. Memang tidak menghormati engkau, tapi engkau sudah selamatkan kami, anak-anakmu. Engkaulah yang tidak abaikan kebutuhan kami. Engkau melihat apa yang menjijikan, apa itu dosa kami masing-masing, sampai yang orang tidak bisa lihat dalam hati kami masing-masing. Jadi kami bersyukur karena Engkau tidak membuang kami seperti sampah, tidak membuang kami seperti binatang. Engkau angkat kami karena kami percaya kepada Engkau, dan Engkau ada rencana yang baik. Untuk orang jahat pun yang bertobat, ada rencana baik. Jadi saya berdoa bagi jemaat ini yang ada 3 bagian yang mau terlibat dalam pembangunan ini. Tolong berkati mereka supaya mereka tidak berdebat, supaya mereka tidak iri hati, supaya mereka rendah hati, supaya mereka bekerja sama dengan baik. Dan saya berkati mereka dalam nama-Mu. Saya mohon tangan-Mu turun membantu orang tua sampai yang muda. Ini semua kami angkat kepadamu dalam nama Yesus Kristus, nama terpuji. Haleluya. Amin.